Mari saja kita arahkan seluruh perhatian kita di kesempatan yang sangat baik ini Tuhan beri untuk kita. Dua perikop yang menjadi landasan dasar bagi kehidupan kita yang ditetapkan secara sinodal hari ini, Yesaya 43 ayat 1 sampai 7. Perikop yang kedua, Lukas 3 ayat 15 hingga 17 dan ayat 21 hingga 22. Kita beri tanda pembatas di perikop bagian perjanjian baru. Baik, saya akan mengajak kita untuk mengarahkan seluruh perhatian kita di perikop pertama. Yesaya 43 ayat 1 sampai 7 yang berkata seperti ini. Allah adalah satu-satunya penebus. Tetapi sekarang, beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau, aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan dan nyala api itu tidak akan membakar engkau. Sebab akulah Tuhan Allahmu yang Maha Kudus, Allah Israel, Juru Selamatmu. Aku menebus engkau dengan Mesir dan memberikan Ethiopia dan Sheba sebagai gantimu. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Janganlah takut, sebab aku ini menyertai engkau. Aku akan mendatangkan anak cucumu dari timur dan aku akan menghimpun engkau dari barat. Aku akan berkata kepada utara, berikanlah, dan kepada selatan, janganlah tahan-tahan. Bawalah anak-anakku laki-laki dari jauh dan anak-anakku perempuan ujung-ujung bumi. Semua orang yang disebutkan dengan namaku yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Diberkatilah kita yang bersama-sama konsentrasi mendengar firman Tuhan, dan pasti ini menjadi satu berita sukacita, keselamatan buat kita. Berikut perikop yang kedua, arahkan perhatian kita di Injil Lukas pasal 3 ayat 15 hingga 17. Dan juga akan dibaca di ayat 21 dan 22. Saya baca firman Tuhan. Mari arahkanlah perhatian kita pada kebenaran firman-Nya yang berkata seperti ini. Tetapi karena orang banyak sedang menanti dan berharap, dan semuanya bertanya dalam hatinya tentang Yohanes, kalau ia adalah Mesias. Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat
penampi sudah di tangannya untuk membersihkan tempat pengirikannya dan untuk mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbungnya. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Ayat 21 dan 22. Yesus anak Allah dibaptis. Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa, terbukalah langit dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya. Dan terdengarlah suara dari langit. Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Saudara, itulah bagian firman Tuhan buat kita sekalian pada saat ini. Barang siapa yang bertelinga, hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Pada saat ini saya mau menyampaikan kabar baik, berita sukacita for torang semua. Berita sukacita, berita selamat. Karena Allah itu ada bersama kita. Immanuel Elohim. Ia yang tidak bisa dihampiri, tak terhampiri. Tetapi dia menyatakan dirinya di dalam Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat penebus dosa kita. Dua perikop yang saya baca tadi ini berbicara, berkata-kata tentang amazing grace. Ya, anugerah yang sangat besar itu terjadi dalam kehidupan umatnya. Meskipun dalam kehidupan umatnya ini tidak luput dari pelanggaran-pelanggaran dan dosa, kesalahan. Tetapi Tuhan menyatakan anugerahnya, kasihnya yang besar itu. Jika kita memperhatikan dalam perikop kita, mari kita lihat di perikop yang pertama. Di situ Allah solider. Allah itu menyatakan kepeduliannya. Dia peduli mengasihi umatnya. Itulah Israel. Kasihnya yang besar itu dia nyatakan kepada umatnya. Ia merancang rancangan damai sejahtera, rancangan masa depan. Masa depan pasti masa depan yang baik, bukan masa depan celaka. Saudara-saudara, tahun 2022 kita sudah jalani 9 hari. Hari ini kan Minggu, nah tadi sudah disampaikan juga oleh teman saya. Ya. Hari ini Minggu 9 Januari 2022. Kita sudah jalani tahun ini. Banyak orang memprediksi mengenai tahun 2022 ini. Tak usah khawatir, tak usah cemas Bapak Ibu Saudara-saudara, businessman, businesswoman, ya pengusaha, dia ASN, apapun tugas, kerja, tanggung jawab Bapak Ibu Saudara-saudara, lakukan dengan sukacita. Karena Allah yang kita imani itu, dia selalu ada menyertai Bapak Ibu Saudara dan saya. Meski badai dalam hidup ini ada,
badai itu menerpa dalam kehidupan kita. Yakinkan hidup kita, percayakan kepada nahkodah kita. Itulah Allah di dalam Yesus Kristus, Tuhan, Juru Selamat, penebus dosa kita. Saudara-saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan, Allah sudah mewujudkan janjinya ketika rancangannya dan kasihnya ia nyatakan kepada umatnya, termasuk kita yang ada saat ini hadir bersama dalam ibadah di gedung gereja ini, dan juga Bapak Ibu Saudara-saudara yang merelay YouTube ini di rumah, atau mungkin ada yang di rumah sakit, ada yang di pesisir, ada di pegunungan, di lembah, di mana saja. Yakinkan bahwa kehidupan kita ketika hari-hari, tahun kehidupan yang kita akan jalani ini, meskipun banyak tantangan, meskipun banyak problematika dalam kehidupan ini, Tuhan tidak meninggalkan kita. Tuhan selalu mau menuntun kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepadanya. Terkait dengan inilah maka saya mau mengajak kita melihat bahwa kesaksian perikop yang kedua ini mau menyatakan bahwa ketika proklamasi itu dinyatakan, ya, bukan cuma proklamasi 17 Agustus, kalau menyatakan proklamasi, ya itu kabar baik ya buat bangsa kita Indonesia. Oh sesungguhnya dan seterusnya. Ini proklamasi tentang karya Allah, perbuatan Allah yang ajaib seperti di awal saya katakan, amazing grace. Anugerahnya, karyanya begitu dahsyat, begitu ajaib. Ia nyatakan ketika ada kredo di sini, ada pengakuan bahwa Yesus Kristus itu adalah anak Allah. Sehingga lagu populer yang ada itu anak Allah dan seterusnya. Kalau saya nyanyikan panjang nanti ya. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan, pernyataan Allah ini adalah pengakuan, adalah kredo pada keilahian Yesus. Jadi jangan kita tinggalkan Yesus. Keilahian Yesus. Yesus adalah anak Allah. Dia adalah Allah yang berkenan dalam kehidupan ketika dalam hidupnya. Ia juga menggenapi hukum Tuhan. Satu iota pun ia tidak hilangkan. Satu titik. Kalau iota adalah bahasa Ibrani itu titik ya. Satu iota pun dia tidak hilangkan. Yesus dibaptiskan. Dia menerima baptisan yang dilakukan oleh Yohanes. Baptisan itu adalah baptisan proselit. Baptisan di mana orang harus bertobat atas segala dosa-dosanya. Bahwa sesungguhnya Yesus tidak berdosa. Dia yang tidak berdosa, dia mau dibaptis untuk menggenapkan karya Allah di tengah dunia ini. Dia tidak perlu menyatakan pengakuan dosa. Ya kalau seperti kita, seperti tadi kan, mengaku dosa. Dan memang ada mengaku diri beriman padahal, dan seterusnya itu. Nah itu harus diubah. Harus ada pertobatan. Nah kalau anak kita dibaptis, itu berarti anak kita ini harus diberikan contoh, diberikan teladan oleh orang tua dan saksi baptis. Yang dipikir, anak kecil, bayi kecil, mana dia tahu itu tentang pertobatan. Tunjukkan, buktikan melalui sikap dan perilaku mama, papanya, ayah, ibunya, dan juga saksi baptis yang ada.
ketika Yesus mengatakan, pergilah, jadikanlah segala bangsa muridku. Nah, itu berarti bayi sekaligus harus diberikan pelayanan itu. Karena ada yang menahan, oh jangan dulu, dia belum tahu apa-apa. Ketika kita melayankan sakramen baptisan anak ini, itu berarti kita menjawab amanah Allah di dalam Yesus Kristus yang memberikan amanat agungnya. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Bangsa itu sudah terhitung dengan bayi. Bayi baru lahir, harus dicatat dalam catatan sipil kan. Nah begitu juga bayi yang lahir kita bawa dalam pelayanan sakramen baptisan anak. Supaya dia menerima anugerah Allah. Amazing. Seperti tadi saya katakan. Amazing grace. Anugerah Allah yang besar. Karena itulah saudara-saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan. Kita bersyukur bersama dengan tentu orang tua, Papa Mama Sarani yang ada. Bahkan kita semua yang hadir saat ini. Menyaksikan bahwa Tuhan menumpangkan tangan. Hambanya ini hanya sebagai media. Tetapi Allah sendiri yang memberikan meterai keselamatan. Baptisan kudus menyelamatkan kita. Jika sekarang diselamatkan oleh kiasan yang dikatakan tadi dengan baptisan. Sehingga dalam kehidupan ini kita bawa anak kita untuk menerima sakramen baptisan kudus. Ada yang sudah dewasa juga kan dibaptis. Nah, karena mengaku percaya setelah dewasa. Anak kita nanti harus dibimbing. Nah, ini ada guru-guru sekolah minggu. Antar dia ke sekolah minggu kalau sudah di offline. Ada itu, sudah ada surat pernyataan dari orang tua mendukung untuk kegiatan sekolah minggu. Kalau sekian persen sudah, ya, kita berdoa. Jangan ada Omikron di kota Palu. Amin. Sekiranya boleh. Tapi kalau kita disiplin, pasti Omikron tidak masuk di daerah kita. Apa terlebih pribadi kita, keluarga kita yang ada. Kita sayangi diri kita. Kita sayangi keluarga kita. Kita jaga diri kita. Kita sayangi keluarga. Kita jaga keluarga. Kita jaga jemaat, kita jaga kota ini. Dengan terus beriman, berimun, berhikmat, ikuti protokol kesehatan COVID yang ada. Selanjutnya saudara-saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan. Ketika dalam kehidupan ini, kita memahami bahwa baptisan kudus yang ada itu mempersatukan kehidupan kita dengan Kristus. Bahwa kita semua yang sudah dibaptis dalam Kristus, sudah dibaptis dalam kematiannya. Ingat itu. Jangan pahami secara literer lagi. Nah, saya tidak perlu jelaskan karena itu kemarin sepanjang lebar dijelaskan. Jadi ketika kita dibaptis, kita juga dikuburkan bersama-sama dengan dia. Dia huruf besar ini dengan Yesus yang oleh baptisan dalam kematiannya supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari orang mati, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Catat itu, catat. Yang bawa ballpointnya atau buka sekarang Roma 6 ayat 3 sampai 4. Supaya jangan kita memahami letterer saja. Jadi harus dipahami secara mendalam loh. Kita harus berbicara ini, harus dipahami dengan mendalam. Lanjut, saya tidak bicara di situ panjang. Jadi kita melihat bahwa dengan baptisan Adam yang lama serta semua dosa kita ditenggelamkan dalam kebenaran, dalam penderitaan dan kematian Yesus, dan segala kebenaran, segala kekayaan, segala hidup dan kasih karunia-Nya itu menjadi milik kita.
Amazing grace. Dalam baptisan Kristus ini menjadi Tuhan, dia menjadi juru selamat kita. Terkait dengan itu, bahwa adopsi pengangkatan sebagai anak Allah itu terjadi dalam hidup ini. Dalam baptisan kita menjadi anak Allah. Kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Kristus. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Kenakan Kristus. Tapi jangan cuma di hari Minggu saja kenakan Kristus. Luar hari Minggu so lain lagi nanti. Bahaya itu. Tapi kemanapun, dimanapun kita pergi, kenakan Kristus dalam hidup kita. Dikatakan bahwa jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Tuhan. Itu kesaksian Galatia pasal 3 ayat 26 sampai ayat 29. Sehingga dalam baptisan di sini Allah mengadopsi kita dan dia berjanji. Akulah Allahmu, kamulah anakku. Lihat betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita sehingga kita disebut anak-anak Allah. Itu kesaksian 1 Yohanes pasal 3 ayat 1. Saudara-saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan, luar biasa kasih Tuhan ketika kita bersama-sama hadir pada saat ini. Dalam ibadah di gedung gereja ini dan juga yang mengikuti online di rumah atau di rumah sakit atau di mana saja mengikuti siaran online kami ini. Kita memahami bahwa sesungguhnya berkat-berkat yang kita terima dalam hidup ini luar biasa. Dia nyatakan untuk kita, apa terlebih ketika kita menyaksikan sebentar kita akan melaksanakan pelayanan sakramen baptisan kudus bagi anak-anak kita. Suatu pemberian dari Kristus. Kita dilahirkan kembali kepada hidup baru. Kita dibebaskan dari kuasa iblis, dari dosa dan maut. Bahwa semua dosa kita dihapuskan melalui permandian dengan air dan firman. Kita menerima karunia Roh Kudus. Kita menerima keampunan dosa, hidup yang baru, dan kita menerima keselamatan. Kita disatukan, dipersatukan dengan Kristus dalam kematian dan kebangkitannya. Di dalam hidup ini kita diadopsi, Allah mengadopsi kita, kita menjadi anak Allah. Karena itu saudara-saudara, orang tua, saksi baptis, dan kita juga yang sudah dibaptis, kita juga pernah menjadi mama, papa, sarani baptis, bapak atau ibu dari anak rohani baptis. Mari dalam hidup ini, janganlah membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kita terima ini. Jadilah teladan, berdirilah teguh, jangan goyah. Giat selalu dalam persekutuan dengan Tuhan. Karena jerih lelahmu tidak akan sia-sia apabila kamu terus hidup dalam persekutuan dengan Tuhan. Melihat wajah-wajah yang selalu hidup dalam persekutuan dengan Tuhan. Terlihat di sini. Yang di balkon, yang di bawah, samping kiri saya, kanan saya. Terlihat. Oleh kuat kuasa Roh Kudusnya, Tuhan akan memampukan kita supaya kita terus berdiri kokoh, teguh, giat dalam persekutuan dengan Tuhan. Walaupun di jemaat kita memang ya, namanya di jemaat mana yang tidak ada tantangan, di jemaat mana yang tidak pergumulan, semua jemaat mengalami pergumulan. Cuma dia berat dan ringan sedangnya. Nah itu. Tapi kalau kita berat ya, berat sama dipikul, ringan sama jinjing. Kalau kita semua merasakan itu, ya, mari kita, itu, ada pertobatan, ada metanoia. Selalu saya katakan, saya tidak bosan-bosan menyampaikan ini. Tapi kalau cuma begitu terus, tidak ada perubahan, ya itu. Tapi jangan bosan ya Bapak Ibu Saudara yang masih tetap giat untuk melihat bagaimana kita mau membaharui
dalam kehidupan kita ini, supaya jemaat kita ini mari kita maju. Jangan hanya sentak-sentak bumi, maju terus. Hingga tahun 2022 ini yang kita jalani ini, walau banyak tantangan, walau banyak pergumulan, yakinlah bahwa Tuhan ada di pihak kita. Tuhan adalah Providentia Dei. Dia pemelihara hidup kita. Dia proteksi kehidupan kita. Semua yang diberkati Tuhan katakan amin.